Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puan Maharani, mahasiswi program studi hukum keluarga semester 3 dari Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Maksud dan tujuan dibuatnya video ini adalah guna memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah fikih munakahat yang dimana Ustadz Ahmad Sofyan SHMH selaku dosen pengampu pada mata kuliah ini. Baik, langsung saja akan saya paparkan PowerPoint yang telah saya buat guna melengkapi penyampaian materi pada hari ini. Sebelumnya mohon maaf, suara saya agak bindang, mungkin nanti di pertengahan sedikit batuk atau gimana, saya minta maaf karena kebetulan saya kurang enak badan. Baik, langsung saja, ini adalah PowerPoint yang telah saya buat. Mari kita lanjut. Baik, saya akan mengkaji kitab Fiqhul Islam wa Adillatuhu jilid 9, halaman 234 sampai 243, yang dimana ini adalah kitab karya Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Baik, yang dimana saya mendapatkan, di dalam kitab itu bagian ukuran mahar, juga jenis-jenis mahar, juga syarat-syarat mahar. Maka mahar dalam pernikahan Islam ialah, eee, merupakan aspek penting di dalam pernikahan. Ini adalah pemberian dari suami kepada istri sebagai tanda penghormatan dan komitmen. Meskipun tidak ada batasan maksimum untuk mahar, Islam menganjurkan agar mahar tidak memberatkan dan sesuai kemampuan. Maka langsung saja kepada ukuran dan batasan mahar. Yang pertama, tidak ada batasan maksimum. Para fuqaha atau ahli fikih sepakat bahwasannya tidak ada batasan tertinggi untuk mahar tersebut. Yang dimana hal ini didasarkan juga pada Al-Quran surah An-Nisa ayat 20 yang dimana menyatakan bahwa suami dapat memberikan mahar sesuai dengan kemampuan dan kesepakatan antara kedua belah pihak. Nah, ini juga menunjukkan bahwa mahar itu bisa bervariasi tergantung pada kondisi sosial, ekonomi, dan juga kesepakatan antara pasangan. Maka, mahar juga merupakan simbol penghormatan dari suami kepada istri. Dengan tidak adanya batasan maksimum, ini memberikan kebebasan kepada calon suami untuk memberikan mahar sesuai dengan kemampuan dan juga keinginannya. Hal ini juga mencerminkan nilai dan tradisi yang berbeda di setiap masyarakat. Selanjutnya anjuran meringankan. Di dalam Islam itu, disunahkan untuk meringankan mahar dan tidak menetapkannya terlalu tinggi. Sebagaimana juga yang terlampir di dalam hadis Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahwa sebaik-baiknya mahar adalah yang paling ringan. Nah, anjuran ini, bertujuan untuk memudahkan proses pernikahan dan juga, dapat menghindari beban yang tidak perlu bagi si calon suami. Juga, dengan menetapkan mahar yang tidak terlalu tinggi itu sebenarnya, diharapkan pernikahan dapat berlangsung lebih mudah dan tidak memberatkan pihak manapun. Hal ini juga menciptakan kesan bahwa pernikahan dalam Islam adalah sesuatu hal yang sebenarnya itu adalah hal yang mudah dan tidak harus melalui proses yang rumit atau juga harus mengeluarkan uang banyak, atau yang biasa kita sebut juga terlalu mewah, seperti itu. Meringankan mahar juga dapat meningkatkan peluang bagi pasangan untuk menikah, terutama di kalangan pemuda yang mungkin, belum memiliki banyak harta.
Selanjutnya, perbedaan pendapat batasan minimum. Ini, terdapat perbedaan pendapat di antara para fuqaha mengenai batasan minimum mahar. Beberapa mazhab juga, menetapkan jumlah minimum mahar yang harus diberikan, sedangkan juga yang lain tidak menetapkan batasan tersebut. Seperti misalnya, mazhab Hanafi dan Maliki itu umumnya tidak menganggap ada batasan minimum. Sementara di madhab Imam Syafi'i dan Imam Hambali itu seringkali memberikan pedoman lebih ketat. Nah, perbedaan pendapat ini juga muncul karena interpretasi yang berbeda terhadap teks-teks agama dan konteks sosial di mana mahar dipraktikkan. Bagi sebagian madhab juga menetapkan batasan minimum itu sebenarnya bertujuan untuk melindungi hak wanita. Sementara di mazhab lain juga berpendapat bahwa mahar seharusnya ditentukan itu, berdasarkan, antara kesepakatan bersama atau pasangan tanpa adanya paksaan. Ini juga sebenarnya mencerminkan fleksibilitas dalam praktik, pernikahan di mana berbagai konteks budaya dan juga masyarakat. Selanjutnya, syarat-syarat mahar yang di mana adalah adanya harta yang bernilai. Maksudnya ini, yang dapat juga dimiliki secara syariat. Berarti, mahar ini tidak boleh berupa barang yang haram atau yang tidak bernilai. Contohnya seperti alkohol atau barang yang tidak dapat dimiliki secara sah dalam pandangan Islam. Juga kan, mahar ini berfungsi sebagai simbol penghormatan dan tanggung jawab suami terhadap istri. Nah, maka daripada itu, mahar harus berupa harta yang memiliki nilai seperti uang, perhiasan, atau barang berharga lainnya. Dengan menetapkan mahar yang bernilai, hal ini juga menunjukkan keseriusan suami dalam komitmennya untuk memelihara, rumah tangganya dengan istrinya kelak. Selain itu juga mahar yang sah secara syariat, mencerminkan pemahaman tentang nilai-nilai agama, dan juga etika dalam pernikahannya, seperti itu. Selanjutnya itu diketahui dengan jelas, maka harus kita ketahui mahar itu dengan, jelas jenisnya atau juga jumlahnya dan juga bagaimana sifatnya, itu kita harus tahu dan kita harus paham. Penting agar, tidak ada kebingungan atau sengketa di kemudian hari mengenai mahar yang telah diberikan. Ketentuan ini juga memastikan bahwa, kedua belah pihak memahami dan sepakat mengenai mahar yang akan diberikan, dengan penjelasan yang jelas mengenai jenis, jumlah, dan sifat mahar. Calon istri, juga dapat mengetahui apa yang diharapkan dan juga calon suami dapat memenuhi kewajibannya dengan baik. Hal ini juga, mencegah kemungkinan terjadinya konflik di masa depan terkait hak-hak dan kewajiban dalam pernikahan. Di dalam praktiknya juga mahar bisa dicatat dalam akta pernikahan untuk memberikan bukti dan juga sebuah kepastian. Maka syarat-syarat mahar yang dapat diserahkan juga kepada istri itu, dan bebas daripada unsur sebuah penipuan ya, ini berarti bahwa mahar itu harus dalam bentuk yang, bisa disampaikan secara fisik atau konkret dan tidak boleh ada elemen penipuan atau, ketidakjujuran dalam proses memberikannya. Seperti itu. Mahar juga dapat diserahkan mencakup kewajiban suami untuk memberikan mahar tersebut kepada istri itu secara langsung atau melalui cara yang, telah disepakati bersama. Hal ini juga,
mencerminkan transparansi dalam hubungan dan menghindari praktik penipuan yang dapat merusak kepercayaan antara pasangan catin dan juga, ketentuan ini menjaga integritas pernikahan dan memastikan bahwa istri menerima haknya dengan adil. Dengan begitu, mahar tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban, akan tetapi juga, sebagai bentuk penghargaan dan komitmen dari suami kepada istrinya nanti. Maka, kesimpulannya adalah, syarat-syarat mahar ini dalam pernikahan Islam itu menekankan pentingnya nilai, kejelasan, dan juga kejujuran di dalam hubungan bersuami dan istri. Dengan memahami syarat-syarat ini, diharapkan proses pernikahan itu dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam tentunya, yang mengedepankan keadilan, kejujuran, dan saling menghormati. Selanjutnya ada jenis-jenis mahar, yang di mana ada mahar musamma dan mahar mitsil. Mahar musamma ini adalah mahar yang ditentukan secara jelas jenis dan jumlahnya dalam akad nikah. Nah, ini dapat berupa uang, barang, atau manfaat yang disepakati oleh kedua belah pihak sebelum pernikahan. Maka, mahar musamma ini memberikan kepastian bagi kedua pihak itu, karena semua detail terkait mahar sudah disepakati dan dicatat di dalam akad nikah. Contoh dari mahar musamma ini adalah, bisa berupa sejumlah uang, perhiasan, kendaraan, atau, barang-barang lain yang memiliki nilai. Dengan adanya kesepakatan yang jelas, maka calon istri ini tahu persis apa yang akan dia terima sebagai mahar. Maka calon suami juga memiliki kewajiban yang jelas untuk memenuhi komitmennya. Mahar ini juga, melambangkan penghormatan suami terhadap istri dan menunjukkan keseriusan suami di dalam hubungan ini. Maka dalam konteks hukum Islam, mahar musamma ini memiliki kekuatan hukum yang sangat kuat. Sehingga jika ada perselisihan di kemudian hari, bukti yang ada di dalam akad nikah dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah. Selanjutnya ada mahar mitsil. Mahar mitsil adalah mahar yang tidak ditentukan secara spesifik di dalam akad nikah, eee, melainkan mengikuti kebiasaan keluarga istri atau mungkin tradisi setempat. Dalam hal ini juga, mahar itu ditentukan berdasarkan, norma sosial yang berlaku di komunitas atau di daerah di mana pasangan tersebut tinggal, seperti itu. Selanjutnya, mahar mitsil ini mencerminkan fleksibilitas dan adaptasi, terhadap budaya setempat. Misalnya jika di suatu daerah umum untuk memberikan mahar dalam bentuk emas atau jumlah tertentu, maka, mahar yang diberikan akan mengikuti standar standar tersebut, seperti itu. Ini juga sebenarnya memberikan kesempatan kepada pasangan untuk menyesuaikan mahar dengan kebiasaan yang ada, sehingga lebih mudah diterima oleh masyarakat. Namun, karena mahar mitsil ini tuh tidak dapat ditentukan secara jelas, penting bagi kedua belah pihak untuk memiliki pemahaman yang baik tentang apa yang diharapkan dan bagaimana tradisi tersebut diterapkan. Kesepakatan yang jelas antara kedua belah pihak dan juga kedua belah pihak keluarganya, maka juga sangat penting untuk menghindari potensi konflik di masa depan. Selanjutnya, pandangan dari empat mazhab.
yang di mana ada madhab Imam Hanafi. Maka madhab Imam Hanafi ini menetapkan batas minimum mahar dan memperbolehkan mahar berupa manfaat yang dapat dinilai dengan harta. Maka di dalam pandangannya Imam Hanafi ini ada batasan minimum untuk mahar yang harus diberikan kepada istri. Hal ini juga sebenarnya, bertujuan untuk melindungi hak-hak wanita dan memastikan bahwa, mereka ini mendapatkan penghormatan yang layak. Juga selain itu, mahar tidak hanya, terbatas pada benda fisik, akan tetapi juga dapat berupa manfaat atau hak yang dapat dinilai secara ekonomis, seperti, sewa rumah atau penggunaan kendaraan. Nah, maka dengan adanya batasan minimum, menurut Imam Hanafi ini berupaya menciptakan standar yang adil dalam pernikahan, sehingga calon suami, tidak bisa memberikan mahar yang terlalu rendah. Hal ini juga mencerminkan komitmen suami terhadap istri, juga menegaskan pentingnya penghargaan dalam ikatan pernikahan. Selanjutnya ada Imam Maliki, yang di mana madhab Imam Maliki ini juga menetapkan batas minimum mahar, akan tetapi tidak memperbolehkan mahar berupa manfaat yang tidak dapat dinilai dengan harta. Maka, di dalam madhab Imam Maliki ini ketentuan mahar lebih ketat dibandingkan dengan madhab Imam Hanafi, di mana batas minimum mahar yang ditetapkan bertujuan untuk, memberikan kepastian dan perlindungan bagi perempuan. Namun mahar dalam bentuk manfaat yang tidak dapat dinilai secara finansial, itu dianggap tidak dapat memadai. Contohnya seperti, maharnya hanya berupa janji ya, atau manfaatnya non materi, hal ini itu tidak dapat diakui. Pendekatan ini juga, menekankan bahwa pentingnya nilai nyata dari mahar. Sehingga perempuan itu, mendapatkan sesuatu yang konkret, yang bisa dipegang sebagai hak mereka. Hal ini juga dapat meminimalisir potensi konflik di masa depan, karena semua pihak tahu persis apa dan bagaimana bentuk dan jenisnya yang diberikan dan juga yang diterima. Selanjutnya Syafi'i dan Imam Hambali, keduanya ini tidak menetapkan batas minimum mahar dan memperbolehkan, mahar berupa manfaat yang dapat dinilai dengan harta. Nah, menurut, Imam Syafi'i dan Imam Hambali ini, eee kedua madhab ini nih memiliki pendekatan yang lebih fleksibel, mengenai mahar. Dengan tidak adanya batasan minimum, maka calon suami dan istri memiliki kebebasan lebih dalam menentukan mahar sesuai dengan kondisi dan kesepakatan mereka. Hal ini menciptakan ruang bagi pasangan untuk menyesuaikan mahar dengan kemampuan dan konteks sosial mereka. Selain itu, mahar dapat berupa manfaat yang dapat dinilai dengan harta, sehingga mencakup berbagai bentuk pemberian yang mungkin lebih sesuai dengan situasi tertentu. Misalnya, suami bisa memberikan manfaat seperti, pendidikan atau mungkin investasi yang memiliki nilai ekonomis. Juga pendekatan ini mencerminkan bahwa mahar dapat bervariasi sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai masing-masing pasangan. Maka hikmah dan tujuan mahar yang di mana itu sebagai bentuk penghormatan. Nah, penghormatan suami kepada istri dan penghormatan suami kepada keluarganya dan keluarga istri.
komitmen. Maka tujuan mahar ini nih sebenarnya juga, menunjukkan keseriusan dan komitmen suami, di dalam tujuannya dalam pernikahan, menunjukkan bahwa, adanya sesuatu yang bisa dipegang oleh istri agar terciptanya komitmen ini, di dalam suatu pernikahan. Selanjutnya keseimbangan, maka mahar menyeimbangkan hak dan kewajiban di dalam hubungan suami istri. Baik, cukup sekian PowerPoint yang saya paparkan, semoga apa yang telah saya sampaikan dapat menjadi ilmu baru untuk kita, kurang dan lebihnya saya mohon maaf, cukup sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.